Tadi pertama kali pertemuan, ya kan, sebelum terbit LP kan ada pertemuan. Di situ yang kita jelaskan kan, nah itu tidak mengakui, malah dianggap oleh orang tua korban mengintimidasi korban karena korban hadir saat itu. Itulah sebenarnya menurut dari orang tua korban itu salah satu penyebab yang membuat mereka itu lama untuk menerima itu, untuk memaafkan. Pada saat mengaku itu adalah pertemuan kedua ditemani oleh Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah itu dilakukan di rumah korban. Pada saat itu sambil menangis kalau tidak salah. Pengakuan dari ayahnya korban itu sambil menangis si Ibu Suryani. Tapi semua pengakuan itu beberapa kali berulang. Tapi itu pengakuan secara lisan, tidak dituangkan ketika di BAP yang bersangkutan tidak pernah mengaku melakukan itu. Jadi proses penyelidikan itu kan sampai berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Itulah yang dijadikan waktu mediasi oleh para pihak. Ini ditemani suaminya, kemudian dengan ada yang satu kali ditemani oleh Pak Kepala Sekolah, ada yang ditemani Pak Kepala Desa, ada yang datang sendiri juga bersama suaminya. Itu sebelum naik sidik, perkara naik sidik. Orang tua korban itu menyampaikan dari awal sebelum terbit LP itu sudah menyampaikan ke Pak Kapolsek bahwasannya ada hal seperti ini, minta petunjuk ke Pak Kapolsek. Pak Kapolsek menyampaikan bahwasannya sudahlah ini dicari jalan baiknya saja, diselesaikan secara kekeluargaan. Inisiatiflah diundang ibu itu ke Polsek untuk dibicarakan baik-baik. Si orang tua korban ini cuma mau permintaan maaf saja biar masalah itu selesai. Tapi yang terjadi justru waktu itu korban dihadirkan. Orang tua korban menganggap malah yang bersangkutan ini mengintimidasi. Jadi langkah awal mediasi sudah dilakukan sebelum terbit LP, justru dianggap orang tua korban ini dia mengintimidasi korban kembali dan menantang orang tua korban. Ibu tahulah sama perempuan kan, itu silakan saya diproses. Itu sebelum terbit LP, sehingga adanya kejadian itu sehingga terbit. Laporan itu tidak langsung naik sidik dia. Jadi 3 bulan itu dijadikan proses sendiri itu untuk memberi ruang ke pihak pelaku dan korban untuk damai di mediasi. Tadi ada saya sampaikan teman-teman, ada kepala desa, kemudian ada dari mana Dinsos, dari kepala sekolah sendiri, suami korban juga, suami pelaku juga ikut, tapi tidak ada titik temu. Nah, kalau sehubungan disampaikan tadi, ada saran dari Pak Kapolsek. Kan? Karena di pertama itu waktu pertemuan pertama sebelum LP kontraproduktif, ketika itu sudah jadi LP yang bersangkutan sudah mungkin bingung, ya kan? Sehingga ada upaya-upaya mungkin dari pihak sekolah yang ingin menamaikan, disampaikanlah oleh Kapolsek, sudah ini saja, didatangi saja, minta maaf baik-baik. Kalau dari awal minta maaf saudara selesai, minta maaf baik-baik, seperti itulah. Jadi tidak ada perintah, tidak ada paksaan oleh pihak Polsek ataupun orang tua korban ke pihak tersangka. Kejadiannya penganiayaan ini terjadi sebelum LP masuk, yaitu di tanggal LP masuk di Polsek Badut tanggal 26 April 2024. Kami melakukan serangkaian penyelidikan selama bulan April sampai dengan Juni, kurang waktu 3 bulan proses penyelidikan. Di dalam 3 bulan ini semua upaya sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres terkait mediasi. 3 tahapan dalam mediasi dalam proses penyelidikan sudah dilalui dengan hasil kita dengar bersama bahwa tidak ada kesepakatan. Selama 3 bulan proses penyelidikan, di tanggal 3 Juni 2024 ditingkatkan status dari lidik ke sidik berdasarkan gelar perkara tingkat Polres sesuai dengan 184 Kuhap 2 bukti tercukupi, yakni yang pertama keterangan saksi. Saksi yang kami terima ataupun kami BAP pada saat proses penyelidikan ada 7 termasuk terlapor, dan
hasil visum jelas dikeluarkan oleh pihak Puskesmas Palangga berdasarkan hasil surat yang kami dapat sah dikeluarkan oleh yang memiliki kompetensi. Visum tertanggal 26 April 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan temuan yang didapat dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban laki-laki, yakni korban Muhammad Kaisar Dalfa Wibowo alias Dalfa, datang ke puskesmas umur 7 tahun 4 bulan, kesan gizi cukup, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar disertai lecet 1 garis lurus pada daerah paha kanan dan kiri bagian belakang. Akibat tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan. Artinya kesimpulan dari visum bahwa ditemukannya luka lecet memar 1 garis lurus di paha belakang kanan kiri. Di tahap penyidikan kami berproses sesuai dengan proses penyidikan, dan di tahap penyidikan juga begini komandan, dilakukan mediasi, dan ini sudah sampai di ranah KPA ini untuk melakukan mediasi dan pendekatan, dan kami juga menyampaikan persatuan utamakan mediasi untuk jadi di tanggal 27 Juli selang berapa hari lagi tahap 1 berkas kami akan lengkap, kami kirim tahap pertama ke kejaksaan. Terhitung tanggal 27 Juli 2024 tahap 1 oleh Polsek bukti ke kejaksaan. Di tanggal 12 Agustus sebelum 14 hari dinyatakan P19 dalam hal ini ada kekurangan yang harus dipenuhi. Kami penuhi dan syukur tidak ada permasalahan dalam petunjuk yang kami lengkapi. Di tanggal 26 September 2024 P21 dilayangkan kepada kami UP Kapolsek yaitu. Namun kami tidak langsung melaksanakan tahap 2. Ada rentan waktu dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 16 itu pun kami ditanyakan untuk kapan dilaksanakan tahap 2. Kami per tanggal 16 Oktober 2024 kami laksanakan tahap 2. Penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terutama untuk penyidikan, kami selaku pembina fungsi Satreskrim di Polres dan Polsek Baitur tidak pernah melakukan upaya paksa penahanan. Untuk upaya paksa penyitaan dia, kami melakukan penyitaan kepada korban terhadap pakaian dan sapu hijau berwarna hijau, itu dijadikan alat bukti. Untuk melakukan upaya paksa penahanan tidak kami laksanakan. Pertimbangan yang lain-lain kami tidak laksanakan, ya salah satunya tidak mungkin melarikan diri dan lain-lain. Seorang perempuan tidak kami laksanakan upaya paksa penahanan. Per 16 Oktober 2024 tahap 2 dilaksanakan. Nah, mulai itulah kewenangan kejaksaan melakukan penahanan. Memang dilakukan penahanan pada saat pelaksanaan tahap 2 di Lapas Perempuan Anak Kendari. Mungkin izin kami sampaikan upaya-upaya proses penyidikan dan upaya-upaya RG kami laksanakan, namun belum membuahai hasil ataupun belum ada kesepakatan, jadi kami tidak bisa memaksakan proses penyidikan yang tidak melaksanakan lanjut. Yang pada intinya mekanisme penyidikan kami laksanakan. Dan pertegas tidak ada penyidik, dalam ini kami Polres Konsel, Satreskrim ataupun Polsek Baitur melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Penahanan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Mungkin terima kasih benar yang akan saya sampaikan. Balik lagi, jadi banyak sekali. Kenapa saya bilang tadi saya perlu meluruskan? Karena banyak informasi yang beredar. Yang pertama, kalau seandainya dijewer kan tidak mungkin ada luka di paha seperti itu. Jadi hoax yang kedua yang diberitakan ketika itu sudah ada bukti luka yang disampaikan bahwasannya yang suka memukul itu adalah ibunya korban. Nah, jadi saya minta dari bantuan, maksudnya di sinilah peran dari teman-teman wartawan untuk kembali lagi asas kita dalam mengerjakan cover site dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres. Kepolisian menyampaikan untuk proses penyidikan sudah dilakukan dengan baik, dan proses-proses mediasi itu melibatkan banyak pihak. Tadi sudah saya sebutkan, ada dari kepala sekolah, kemudian dari kepala desa, bahkan dari dinas sosial, dari KPA ya, dari atau PPA ya, dari jadi itulah rekan-rekan. Kalau banyak tadi sudah oke, yang masalah 50 juta, kemudian dijewer, kemudian penahanan, semua sudah clear ya rekan-rekan ya. Tidak ada penahanan, kemudian 50 juta itu tidak ada sama sekali. Selanjutnya dijewer itu kan ada bukti visum, ada foto-foto juga tadi. Malah itu pertama kali di ini tuh masih melepuh dia pada hari Jumat itu. Yang pertama, dalam BAP itu pelaku tidak pernah mengaku.
Justru itulah yang menjadi dasar kepada orang tua korban untuk menempuh jalur hukum. Dan itu tidak tiba-tiba, rekan-rekan, tadi kita sudah sampaikan, tidak ada yang tiba-tiba. Kalau dari narasi-narasi yang beredar kan tiba-tiba, semuanya tiba-tiba. Padahal kasus ini kan dari April sampai sekarang itu kurang lebih 6 bulan, 5 bulan. Dan dalam 5 bulan itu sudah banyak proses mediasi-mediasi yang dilakukan, baik dan melibatkan banyak pihak, baik dari pelaku sendiri, kemudian orang tua korban, kemudian ada suami pelaku juga, kepala desa, kepala sekolah, seperti itu. Nah, jadi tidak ada pemaksaan dan tidak ada ketika mengakui kemudian ditetapkan jadi tersangka, tidak seperti itu. Rekan-rekan dari penyidik melakukan penyidikan berdasarkan fakta yang ada, seperti itu, dan keterangan saksi. Jadi tidak ada pemaksaan.